Transaction Processing System. Apa itu TPS? TPS adalah singkatan dari Transaction Processing System, adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Biasanya TPS selalu dimiliki oleh entitas seperti perusahaan, organisasi, dan instansi pemerintah. Dibandingkan dengan sistem informasi yang lain, TPS memang lebih dibutuhkan perusahaan karena berfungsi merekam semua aktiva yang ada di dalam perusahaan dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya. TPS dapat diselenggarakan secara manual dan komputerisasi. Namun, dalam era sekarang ini, tidak mungkin sebuah perusahaan tidak menggunakan komputer untuk mengolah data. Bila dijalankan dengan baik, TPS akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Karakteristik TPS. TPS berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Sedangkan data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam berbagai perubahan yang terjadi di perusahaan. TPS digunakan oleh para pemakai akhir (end user) yang terdiri dari operator, misalnya seperti kasir, teller bank, dan resepsionis hotel. TPS menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Contoh, kasir hanya menyediakan nota penjualan yang terdiri dari secercik kertas. Begitu juga dengan informasi yang dihasilkan oleh ATM. TPS diperlukan hampir setiap hari, karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. TPS berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah dan jalan keluar yang sudah jelas. Contoh, penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, dan pencatatan tagihan telepon. TPS memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Tujuan TPS: 1. Mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tidak hanya transaksi jual beli, tetapi juga berbagai perubahan data, misalnya perubahan harga jual barang dagangan. Mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan, misalnya sebuah biro perjalanan akan menjual tiket perjalanan ke tujuan tertentu. Menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Contoh, perusahaan pengiriman barang dapat memberikan informasi bagi para pelanggannya mengenai perjalanan barang yang dikirimnya. Informasi dapat diakses melalui internet atau SMS.
Kegiatan utama TPS. Yang pertama, mencatat data. Yang kedua, memproses data. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi baku. Yang pertama, mencatat data. Kegiatan utama TPS adalah mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berupa huruf, angka, bahkan gambar maupun suara. Data yang dicatat ke dalam sistem komputer dalam bentuk digital. Biasanya data tersebut disimpan dalam media khusus untuk menyimpan data seperti CD, flash, memori, kaset, dan lain-lain, agar nantinya jika diperlukan lagi dapat diambil dengan cara cepat dan akurat. Data dapat dicatat melalui dua cara, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh dari data yang dicatat secara langsung, misalnya seorang kasir supermarket menginput barang yang dibeli oleh pembeli dengan menggunakan alat yang disebut barcode reader. Contoh dari data yang dicatat secara tidak langsung, misalnya seorang kasir supermarket menginput uang yang dibayar oleh pembeli secara manual menggunakan keyboard. Kedua, memproses data. Memproses data merupakan kegiatan memanipulasi data agar diperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan memanipulasi data dapat berupa kegiatan aritmatika seperti menambah, mengulang, mengalihkan, membagi, dan menjumlah, atau kegiatan manual seperti meringkas, mengurutkan, memisah, menggabung, menghapus, dan menyisipkan. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara batch processing dan dengan cara real-time processing. Yang ketiga, menghasilkan informasi baku. Fungsi terakhir dalam TPS adalah menghasilkan laporan yang bentuknya sudah baku. Laporan dapat berbentuk hard copy atau soft copy. Laporan yang dihasilkan oleh mesin ATM dan cash register sangat baku dan tidak banyak variasinya. Waktu pelaporan sudah ditentukan baik secara berkala, seminggu sekali maupun setelah suatu kejadian, setelah transaksi penjualan dicatat. Komponen TPS. Yang pertama ada prosedur, yang kedua adalah perangkat pemrosesan, yang ketiga adalah dokumen, yang keempat adalah sistem pengendalian internal, dan yang kelima adalah basis data. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Serangkaian kegiatan ini terdiri atas beberapa urutan langkah yang tidak dapat dibalik. Sebagai contoh, sistem penjualan barang di supermarket. Prosedurnya adalah pembeli memilih dan mengambil barang. Yang kedua, membawa ke kasir untuk diinput. Yang ketiga, membayar. Lalu yang keempat, membawa keluar barang belanjaan. Urutan langkah dari 1 sampai 4 tersebut tidak dapat ditukar. Misalnya, pembeli membayar terlebih dahulu, baru memilih barangnya, atau membawa keluar dulu barangnya. Sehingga komponen TPS harus dilakukan sesuai prosedur. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Sistem pemrosesan transaksi bertugas mencatat dan memproses data dalam jumlah besar. Pemrosesan memerlukan perangkat khusus.
agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Saat ini, perangkat yang banyak digunakan dalam pemrosesan data dalam jumlah besar adalah komputer. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan dua metode pokok, yaitu dengan batch processing dan dengan real-time processing. Batch processing dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data secara periodik, lalu diolah sekaligus secara bersama-sama. Pemrosesan model batch ini cocok digunakan untuk informasi yang tidak harus bersifat up to date, misalnya adalah nilai ujian. Real-time processing dilakukan dengan cara mencatat data pada saat transaksi berlangsung dan langsung mengolahnya sehingga dapat segera dihasilkan informasi. Pengolahan data model ini diperlukan untuk informasi yang harus bersifat up to date. Informasi seperti ini misalnya adalah informasi mengenai saldo bank. Yang ketiga, dokumen. Dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berbentuk hard copy maupun soft copy. Dokumen digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada pihak lain. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik, agar tetap terjaga kualitasnya. Sistem informasi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal. Salah satu tujuan utama sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan kehandalan dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Yang kelima, basis data. Basis data adalah sekumpulan tabel yang saling berkaitan. Sebuah tabel berisi data yang sejenis, misalnya tabel barang berisi data barang secara lengkap. Tabel karyawan Fungsi berisi data TPS karyawan secara lengkap. Yang pertama adalah Antara fungsi tabel input. satu dengan Yang tabel kedua lainnya adalah harus dapat fungsi dihubungkan, output. sehingga dapat Yang ketiga menghasilkan adalah informasi baru. fungsi penyimpanan. Setiap sistem informasi Dan yang keempat memerlukan adalah basis fungsi data. pemrosesan. Basis data yang baik dapat menghasilkan informasi yang baik pula. Fungsi input. Fungsi input meliputi pengamanan data pada dokumen sumber, memasukkan data input ke dalam sistem, dan juga memvalidasi data. Fungsi input biasanya dilakukan oleh komputer. Fungsi output. Fungsi output biasanya digunakan untuk pembuatan laporan transaksi seperti laporan pengecualian, laporan detail, laporan ringkasan, dan lain sebagainya. Fungsi output biasanya dilakukan oleh monitor untuk menampilkan data berupa gambar ataupun tulisan, dan bisa juga dilakukan oleh printer untuk mencetak data ke dalam kertas agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan adalah proses di mana disimpannya data. Fungsi ini memerlukan penyimpanan informasi, mengakses, menyortir, dan memperbaharui data yang disimpan. Fungsi pemrosesan. Fungsi pemrosesan
adalah fungsi yang memerlukan transformasi data, termasuk perhitungan, mencari hasil yang tepat, dan lain sebagainya. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh program komputer yang bisa dipasang ke dalam mesin ATM, komputer, dan sejenisnya. Kesimpulan, Transaction Processing System, biasa disingkat sebagai TPS, adalah sebuah infotage yang digunakan untuk mengakumulasi. Pengertian HRMS, Human Resource Management System, merupakan aplikasi perangkat lunak yang menggabungkan banyak fungsi sumber daya manusia, termasuk administrasi manfaat, pengajian, perekrutan, dan pelatihan, dan analisis kinerja dan meninjau ke dalam satu paket. Aplikasi HRD atau Human Resource Department dan HRMS atau Human Resource Management System merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang hadir untuk memberikan solusi untuk mempermudah pengelolaan data dan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Perusahaan berskala besar tentunya memiliki jumlah karyawan yang tidak sedikit. Artinya, tugas-tugas human resource yang harus diselesaikan pun menumpuk. Oleh karena itu, pengaplikasian Human Resource Management System sebagai sistem dengan cakupan yang lebih besar sangat dibutuhkan untuk meringankan tugas human resource. Modul-modul yang harus ada dalam Human Resource Management System antara lain, yang pertama, rincian data karyawan. Dengan Human Resource Management System akan membantu dalam menyimpan dan mengolah data karyawan secara rapi dan aman. Dengan begitu, pencarian data akan semakin mudah dilakukan. Yang kedua, deskripsi tugas setiap karyawan. Dengan adanya deskripsi tugas setiap karyawan dapat dengan mudah membantu HR untuk mengklasifikasi karyawan berdasarkan tugasnya. Yang ketiga, database kemampuan. Merupakan kumpulan data yang berupa skill, keterampilan, atau pengalaman ekstra karyawan. Yang keempat, daftar kehadiran. Data kehadiran karyawan merupakan data penting yang dibutuhkan oleh HR dalam melakukan proses payroll dan sebagai salah satu landasan dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, fitur attendance dapat membantu tim HR mendapatkan data kehadiran karyawan yang lebih lengkap dan valid. Nomor 5, perencanaan. Sebagai contoh, dalam HRMS dapat dengan mudah mendeteksi kekosongan dalam organisasi. Perencanaan pelatihan untuk pertumbuhan perusahaan yang semuanya dapat menghemat biaya dalam keterlambatan penanganannya. Yang keenam, catatan pekerjaan sehari-hari yang berisi catatan pekerjaan sehari-hari karyawan. Yang ketujuh, daftar gaji. HRMS mendukung pelacakan dan peningkatan performa melalui sistem payroll atau penggajian dan pembayaran pajak, di mana fitur ini dapat memudahkan tim HR dalam melakukan proses payroll bagi seluruh karyawan dengan lebih mudah karena sudah terintegrasi secara otomatis dengan data kehadiran karyawan. Yang terakhir, terhubung dengan sistem lain dalam perusahaan. Dalam hal ini akuntansi dan operator organisasi. Dengan adanya integrasi antara sistem HRMS ini dengan sistem lainnya seperti accounting sehingga membuat suatu proses kerja yang selaras, khususnya bagi HRD yang mengelola banyak karyawan. Kelebihan HRMS. Pertama, HRD dapat memonitor detail upah karyawan, melakukan pencairan upah tepat waktu, dan membayar pajak secara berkala. Kedua, dapat menangani masalah perekrutan, induksi, pelatihan, penilaian kinerja berkala, promosi, pemindahan, dan pemeliharaan karyawan. Ketiga, mengurangi tugas administratif yang berulang dan mengotomatiskan beberapa proses dalam perusahaan guna meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Keempat, meringankan tugas seperti mengumpulkan data secara terpusat, mengotomatiskan alur kerja bisnis, dan menambahkan visibilitas melalui grafik dan bagian. Demikian materi tentang contoh penerapan sistem informasi manajemen, TPS dan HRMS. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.